Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kula panjenengan senantiasa bersyukur, mengaturkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan utamanya adalah diberi nikmat iman dan Islam untuk selalu taat sami'na wa ta'ana, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan setulus ikhlasnya, mengharap semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena banyak sekali saudara kita yang meskipun diberi kesehatan, diberi kesempatan, juga ada iman dan Islam,
di dadanya tapi belum tergerak hatinya untuk bersama-sama kita menjalankan ibadah kepada Allah karena kesibukannya, atau mungkin juga karena sedang sakit ataupun sedang dalam perjalanan. Itu mungkin bisa dimaklumi, tapi ketika karena sibuk dengan dunianya, naudzubillah, itu harusnya kita hindari karena kesibukan dunia kok sampai malah meninggalkan kewajiban kita. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semuanya yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya pribadi terutama dan kepada panjenengan semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan tadi bisa mengantarkan kita kepada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang berbahagia, saya tadi menyinggung tentang pentingnya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kita menjalankan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, juga menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, maksud saya juga taat kepada orang yang memangku kuasa, orang yang memegang perintah, memegang urusan kita. Dalam hal ini mungkin penyelenggara negara, pemerintah, sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Allah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya jamaah semuanya, beberapa hari ini dari pihak puskesmas masih terus menggencarkan vaksinasi di beberapa kelurahan, karena memang capainya masih kurang, terutama untuk yang 18 tahun ke atas itu masih banyak warga kita di seluruh kelurahan, se-Kapanewon Gersubuk yang belum melaksanakan vaksinasi. Niku harus kita akui, dan itu butuh daripada kerjasama kita semua untuk membantu pemerintah, membantu kita semuanya juga, karena itu juga terkait dengan kesehatan kita bersama. Saya masih menerima sedikit mungkin keluhan dari teman-teman kami di para ibu bidan, karena saya sering bertemu dengan ibu bidan sebagai penyuluh, begitu kan. Ada masih beberapa kelompok orang yang mungkin sambil dengan nada seloroh tapi juga bisa dianggap serius, dan itu mengandung kesombongan begitu. Pripun niku? Saya tidak pernah divaksin, vaksin pertama, kedua, ketiga tidak pernah sama sekali, buktinya saya itu sehat tidak apa-apa. Masih ada orang yang berkata seperti itu. Bukan hanya vaksin. Di kelurahan yang lain, bukan di sini, alhamdulillah, itu juga ada yang dulu belum lama malah kurang lebih berkata hal yang sama. Anak saya tidak pernah diimunisasi satu kali pun. Malah ada 9 macam imunisasi selama 1 tahun ya. Ada 9 kali imunisasi khusus untuk DIY, termasuk juga Gunung Kidul Girisubo. Dan anaknya itu karena pandangan keagamaannya ngapunten nggih, itu ada beberapa keluarga yang mengatakan seperti itu. Anak saya dari vaksin imunisasi pertama sampai sekian tidak pernah sama sekali, buktinya juga tidak terkena apa-apa. Ini pandangan seperti ini yang mungkin harus diluruskan sama semuanya. Jadi persoalannya bukan karena dia sehat, bukan karena dia kebal sehingga tidak terkena virus, sehingga mungkin bayinya yang tidak diimunisasi menjadi tidak pernah terserang penyakit. Bukan karena dia kebal, bukan karena dia sehat, sama sekali bukan. Tapi karena apa?
Tapi karena tertolong oleh lingkungannya yang sudah kebal semua begitu. Jadi ngapunten misalnya kalau panjenengan hidup dalam satu dusun gitu, dalam satu RT ya satu wilayah lah katakanlah, dari katakanlah 50 warga yang tidak divaksin hanya jenengan sekeluarga katakanlah 4 orang, pasangan suami istri dan 2 anaknya misalnya, sementara yang 46 orang lainnya di dusun tersebut divaksin semua, okay? Ya otomatis jenengan itu tertolong. Karena apa? Tidak ada yang menulari panjenengan, okay? Jadi kalau panjenengan itu yang tidak divaksin kok masih sehat, bukan karena kita kebal, okay? Bukan karena kita mungkin kuat secara fisiknya, secara imunnya, bukan. Tapi karena tidak ada orang lain yang menulari sama sekali, karena semuanya sudah kebal begitu. Ini mungkin yang perlu diluruskan. Jadi pandangan-pandangan seperti ini yang masih banyak ada beberapa orang yang berjalan seperti itu. Ini yang kemudian kenapa dari pihak puskesmas itu masih punya data banyak sekali warga kita yang belum tersasar, dan diantaranya adalah kesadarannya yang masih rendah begitu. Padahal tadi saya katakan jamaah semuanya itu juga akan berdampak kepada kesehatan kita bersama-sama. Bukan hanya untuk dia saja, bukan hanya untuk tetangga kita kanan kiri, tapi untuk semuanya. Untuk semuanya, untuk kesehatan kita bersama-sama. Nah, yang mungkin lebih parah lagi jamaah semuanya, malah ada yang masih punya pikiran bahwa yang namanya COVID dan semacamnya itu dianggap sebagai hoax begitu. Ini hanya buat-buatan dari orang luar untuk dikatakan ini sebagai direncanakan, dikonspirasi untuk menjual vaksin atau untuk kepentingan ekonomi. Entah itu apapun motivasinya, yang jelas kita rasakan selama ini banyak orang yang sudah terjangkit sampai ada yang meninggal dan semacamnya, dan itu adalah nyata di hadapan kita. Tugas kita sekarang adalah bagaimana bersama-sama untuk mencegahnya begitu. Saya juga punya data dari rekan-rekan di Puskesmas bahwa memang belakangan ini jamaah semuanya itu yang varian Omikron itu sedang menyebar dengan ganasnya, terutama dalam beberapa minggu ini. Dan itu kemudian kenapa kok ya menyebar cepat tapi hanya terasa seperti flu biasa begitu, itu tetap karena terbantu oleh vaksin yang sudah kita terima 1, 2 dan juga yang booster. Jadi kalau kata para dokter, kata para bidan, andaikan tidak ada vaksinasi yang 1, 2 dan 3, kemungkinan itu dampaknya kepada tubuh kita akan lebih parah begitu. Jadi sekarang ngapunten banyak orang yang mungkin menghindari puskesmas, dia lebih pilih ke apotek atau ke dokter karena mungkin ngapunten takut diswab barangkali. Tapi gejalanya secara umum sama, batu, pilek, panas, terus pusing. Nanti batunya jadi pertama panas dulu, pusing, nanti hari keempat sampai hari 10 biasanya batuk nggak sembuh-sembuh begitu. Itu juga umumnya seperti itu. Tapi kalau panjenengan habis divaksin, insyaallah niku Anda akan berlalu dengan sendirinya, asalkan kita bisa menjaga kesehatan, minum obat gitu, isoman begitu, akan berlalu dengan sendirinya karena kita sudah punya vaksin 1, 2 dan juga booster begitu. Jadi insyaallah itu akan meminimalkan resiko, meminimalkan dampak begitu. Dan mereka-mereka yang belum tervaksin tertolong begitu. Karena apa? Karena mereka ketika sekarang katakanlah terkena, itu sudah varian yang agak ringan, varian Omikron itu. Coba kalau variannya dulu ketika COVID ataupun ketika Delta itu sudah parah sekali, dan namanya bisa berujung kepada kematian, naudzubillah. Jadi sekali lagi harus disadarkan kepada masyarakat, kepada kita bersama bahwasanya jangan saya punya pikiran kita sehat, kita pasti kuat begitu. Tapi sekali lagi
itu jangan-jangan bukan karena faktor kita kuat, tapi karena tertolong oleh lingkungan kita yang sudah alhamdulillah banyak sudah kebal lebih itu. Itulah kenapa kemudian Nabi pernah mengatakan jamaah semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa syukur, merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena perantaraan dari orang-orang di sekitar kita begitu. Jadi kita menerima rezeki, menerima nikmat apapun itu bukan semata-mata langsung tebluk celing dari langit, dari langsung tebluk di depan kita, tidak. Tapi banyak karena faktor bantuan dari orang-orang di sekitar kita, dari tetangga kita, dari mungkin sanak famili kita dan seterusnya. Itu semoga menyadarkan kita tentang pentingnya untuk kebersamaan kita, untuk solidaritas kita, untuk kesejahteraan dan kesehatan kita bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ya ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan ni'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al-amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa isyatatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa li'afina dil hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wa la'allakum yahdhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.